Terima kasih ya Kak Nofri. Masya Allah, hebat banget nih. Keren banget materi kita kali ini, yaitu tentang proper leadership. Yang pertama itu kita itu uh, bisa menjadi proper leadership itu dengan pertama yaitu kita mempunyai keimanan yang kuat. Lalu kita bisa juga menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan kita, dan kita harus mempunyai semangat berjuang di jalan Allah. Dan kita juga jangan melupakan untuk humanis atau tetap berbaik dengan orang-orang yang ada di kita. Lalu proses untuk menjadi proper leadership ini juga, proper leader juga, ini kita harus mempunyai kematangan dalam beragama, dan kita juga harus bisa mengamalkan ajaran agama yang kita cari itu ya, ilmu. Jadi seperti yang tadi Kak Nofri sampaikan di awal itu, mungkin kita mencari ilmu dulu sebelum amal gitu ya. Nah, selanjutnya kita langsung ke sesi tanya jawab aja ya Kak Nofri ya. Boleh. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh melalui slide-do atau mungkin bisa raise hand dan open mic, open kamera. Gimana teman-teman? Silakan Kak Cesaria. Ya, halo. Suara saya terdengar jelas, Kak? Kedengaran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak Nofri. Di sini saya ada 2 pertanyaan sih, Kak. Yang pertama, bagaimana cara yang baik dari seorang pemimpin untuk, biasanya kan kalau ada anggota yang nggak suka sama kita dalam satu komunitas yang kita pimpin gitu, itu gimana cara menanganinya? Karena pada saat itu kan masih masa jabatan kita, dan udah baik, anggota itu masih anggota kita, tapi dia nggak suka sama kita dan mungkin membantah apa yang sudah kita kasih gitu. Itu gimana cara menanganinya? Terus yang kedua, ini sedikit sharing aja Kak. Kebiasaannya tuh kan kalau di perguruan tinggi atau fakultas yang mungkin notabene itu banyak perempuannya, dan pada saat itu fakultas saya juga tuh. Namanya juga FKG, fakultas kebanyakan gadis. Iya Kak. Gitu. Terus abis itu kalau misal kita mencalonkan jadi ketua BEM, itu saingan pasangan kita itu adalah cowok, padahal kita itu harusnya kan banyak gadis ya Kak, harusnya kan kita bisa menang karena kita banyak followers harusnya, karena mereka lebih dekat sama kita daripada yang cowok. Tapi kenapa selalu teman-teman itu tiba-tiba teman-teman saya itu kayaknya pemimpin mending cowok deh gitu. Akhirnya tanpa mereka harus melihat lebih dekat, mereka milihnya tuh yang ke cowok. Jadi cowok jadi ketua, dan itu terus pengurusan terus-menerus itu selalu cowok gitu Kak. Jadi menurut Kakak sendiri tuh kayak gimana kayak gitu tuh? Sudah, sekian, terima kasih. Makasih. Oke, yang pertama tentang gimana sih kalau misalkan ada anggota kita yang nggak suka sama kita gitu. Yang pertama, kita harus identifikasi dulu nih, nggak sukanya kenapa, dan nggak sukanya tuh hal-hal apa sih. Kalau hal-hal prinsipal ini maksudnya adalah yang sudah menjadi SOP-nya organisasi, prinsipnya organisasi. Ketika mereka nggak suka, maka pendekatannya secara profesional. Jadi pertama kan kita pasti tahu nih, kita tuh tahu dia nggak suka tuh dari mana gitu. Apakah dia ada cerita ke orang lain atau gimana? Nah, kalau masalah prinsip organisasi, prinsip-prinsip value-value berorganisasi, karena itu dia nggak suka, maka pendekatan profesional tuh pakai biro internal organisasi. Biasanya kan setiap organisasi ada ya biro internalnya. Nah, sebetulnya biro ini tuh tugasnya bukan cuma buat upgrading doang, buat makan-makan doang gitu.
Nah, kemudian biro inilah yang kemudian berfungsi juga sebagai penyelesai masalah internal yang kemudian urusannya tentang organisasi. Nah, biro ini juga sebetulnya punya kekuatan dan punya kewenangan buat menyelesaikan masalah secara personal, bukan cuma profesional doang. Jadi biro ini pula yang harus makanya teman-teman sebaiknya kalau misalkan punya biro internal ketika teman-teman pimpinan, pastikan orang-orang ini terbuka dengan teman-teman dan punya kedekatan lah dengan teman-teman secara personal juga, sehingga kalau ngobrol tuh enak. Nah, jadi kalau misalkan pun nggak suka secara personal, maka disampaikan ke biro internal organisasi ini. Ini tuh kayak HRD-nya lah kalau misalkan di perusahaan-perusahaan. Sehingga masalah-masalah personal pun bisa diselesaikan dengan bijak. Karena kalau misalkan pun kita membahas ini cuman berdua aja, misalkan kayak dengan antara saya dengan yang nggak suka dengan saya gitu. Saya rasa itu bukan menjadi hal yang produktif menurut saya. Karena ujung-ujungnya ya either dia nggak mau ngaku atau sayanya yang kemudian defense terus gitu. Sehingga perlu orang lain buat kemudian memediasi, menengahi kita. Nah, itulah fungsinya biro internal. Bukan cuma buat upgrading doang ya, biro internal tuh. Gitu. Itu sih buat pemecahan di organisasi. Kalau secara sosial ya person to person kalau secara sosial mah gitu. Kalau misalkan bukan organisasi ya, ada orang nggak suka dengan kita di lingkungan sosial. Ya kalau misalkan teman-teman merasa orang ini adalah orang yang signifikan dan harus diselesaikan masalahnya, ya speak person to person gitu. Kemudian yang kedua nih, masalah tadi nih, iya sih bener, saya juga merasakan ya punya fakultas yang sama-sama banyak perempuannya daripada laki-lakinya gitu. Nah, mungkin apa yang kemudian kurang dilakukan atau belum dilakukan adalah menunjukkan bahwa kualitas kita lebih baik daripada orang yang satunya atau lawan kita dalam pemilihan gitu. Secara apa sih? Secara keseharian dan secara organisasional gitu. Nah, kita juga harus punya kepribadian yang influencing gitu. Nah, ketika teman-teman di fakultasnya merasa bahwasannya laki-laki itu punya influencing yang lebih, maka kita harus punya effort lebih pula buat melakukan influence gitu. Baik itu dari segi organisasional maupun keseharian di fakultas. Misalkan kita punya effort yang lebih buat aktif dan sebagainya. Nggak apa-apa loh kita punya effort lebih. Siapa tahu ketika teman-teman merasa kultur ini adalah kultur yang tidak baik, karena ya siapapun pemimpinnya, asal cowok dipilih gitu. Ketika teman-teman merasa ini kultur yang tidak baik, maka bisa jadi effort lebih yang teman-teman lakukan untuk menginfluence orang dengan berbuat benar dan berkata benar, itu adalah suatu langkah breakthrough yang kemudian bisa merubah budaya satu fakultas itu, satu ekosistem itu. Jadi yang harus dilakukan adalah ketika teman-teman merasa dan setelah teman-teman menganalisa, sepertinya orang si cowok yang nyalon ini punya kualitas yang kurang mumpuni, maka teman-teman harus punya effort yang lebih untuk kemudian menginfluence teman-teman yang lain secara personal maupun secara personal maupun secara organisasional. Ini tuh terjadi kok di fakultas saya gitu. Fakultas saya tuh bertahun-tahun sampai saya terakhir itu cowok ininya ketuanya. Padahal banyak banget ceweknya. Cowoknya itu cuma 15 coba satu angkatan.
tapi tetap aja cowok yang kepilih gitu. Nah, sampai setelah saya ini, dia betul-betul punya effort lebih, yang saya lihat ya, dia punya, padahal lawannya cowok, dia punya effort lebih untuk menginfluence teman-temannya, baik itu jadi contoh secara sosial, secara akademik, bahkan secara organisasional gitu. Itu sih yang pernah saya alami gitu. Oke, itu aja mungkin. Gimana Kak? Sudah terjawab? Iya, terima kasih. Sudah terjawab, Kak. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya siapa tadi? Kak Naufal ya? Yang angkat tangan. Oh Kak, ya Kak Naufal. Silakan Kak Naufal. Terima kasih atas kesempatannya. Suara saya terjelas dengan baik. Kedengeran. Oh, baik. Izin bertanya Kak. Jadi Ya, boleh. Terkait materi yang sudah disampaikan oleh Kak Irfan tadi, saya jadi ingat beberapa hal. Ya, saya jadi ingat beberapa hal yang paling sulit dalam kaitannya untuk menanamkan jiwa-jiwa kepemimpinan, baik itu dalam diri saya sendiri, dalam kepala proyek, maupun dalam tim-tim atau anggota sekalipun. Nah, pertanyaannya adalah, dalam beberapa hal terkait penanaman jiwa-jiwa leadership itu, kadang yang paling sulit adalah pendekatan penanaman nilai-nilai kepemimpinan seperti keterbukaan, tanggung jawab, dan lain-lain. Berdasarkan pengalaman kakak di BEM mungkin atau di beberapa organisasi, pendekatan yang paling efektif dan yang paling tepat untuk menanamkan jiwa-jiwa leadership ini seperti apa? Karena mungkin bisa diberikan contoh studi kasusnya seperti itu. Terima kasih. Oke. Untuk itu tentunya yang pertama pendekatan yang harus yang biasanya dilakukan adalah mencontohkan sih. Kalau yang saya pernah alami itu ya mencontohkan gitu. Seperti misalkan ketika waktu dulu gitu kami punya kesulitan buat biaya dalam satu proker gitu. Nah, jangan enggan buat ikutan turun ngurusin pendanaannya, ngurusin ke sponsor-sponsor, ke alumni gitu. Sehingga di sana kita bisa secara langsung ya, bukan secara tidak langsung, secara langsung kita kemudian mengasih influence. Misalkan ada proker departemen humas misalkan. Departemen humas ini punya proker yang kesulitan dana ketika itu. Nah, jadi saya dan kabitnya ketika itu datang ke alumni, kemudian kita cari sponsor, ikutan cari sponsor. Nah, sehingga ketika cair uangnya, ketika udah berhasil, yang terinfluence bukan cuman kabit saya doang, bukan cuman kadepnya doang, tapi satu departemen nih ke-influence tentang bagaimana sih kemudian cara kita bekerja gitu. Oh, ketuanya aja bisa mau turun nih, kenapa kita enggak gitu. Nah, kaitannya dengan value-value, tadi kan kalau tadi value-nya tentang tanggung jawab ya, wah ketuanya aja mau ikutan turun nih, kenapa kita enggak? Mungkin value yang lain, misalkan keterbukaan. Nah, ini pun harus yang saya yakini efektif adalah tadi dari percontohan, dari kemudian kita menjadi contoh gitu tentang keterbukaan. Yang saya lakukan kalau masalah keterbukaan ini gimana dulu nih, Novel? Saya pengen tahu definisi keterbukaan ini. Terutama dalam kaitannya kalau ada konflik internal atau ada masalah seperti itu kan. Misal kayak kita ada megang satu proyek, kebetulan kita pemimpin proyeknya, tapi dalam satu tim itu ada beberapa anggota yang mungkin tidak satu visi atau tidak ekspektasi yang berbeda gitu seperti itu kan. Nah, biasanya kan hal-hal seperti itu kalau tidak dibicarakan dengan prinsip keterbukaan, bisa-bisa dalam perjalanannya ada yang unggah-ungguh dalam menjalankan program dan lain-lain seperti itu kan. Betul. Mungkin efektifnya seperti apa gitu Kak dalam kalau kita menemukan hal seperti ini, terutama menanamkan prinsip keterbukaan ke semua tim terutama. Terima kasih. Betul. Ya, pertama tadi kalau ini ada dua hal ya.
kalau ada masalah kayak gitu dan cara mengatasi, maksudnya memprevensi, mencegah itu gitu dengan asas keterbukaan. Yang pertama, kalau udah terjadi dulu. Kalau udah terjadi tadi, manfaatkan mungkin biro internal. Kalau misalkan kepanitiaan ada nggak sih biro internalnya? Ada biasanya. Nah, biro internal kepanitiaan ini yang kemudian kalau di Unpad tuh biasanya ada MSDM, manajemen sumber daya manusia. Ini yang kemudian membahas tentang bondingnya panitia, kemudian yang sering terlupa adalah masalah-masalah kayak gini, konflik-konflik kayak gini. Nah, paling tidak kalau misalkan sudah terjadi, tanamkan dulu ke biro MSDM-nya, biro internalnya bahwa ini ada masalah, saya merasakan ada masalah nih. Tolong bantu saya buat menyelesaikan masalah ini. Sehingga kita nggak bisa loh, kita sebagai pemimpin, walaupun kita sebagai pemimpin ya, yang anggapannya ada kuasa di mana-mana, kita nggak bisa menyelesaikan itu semua sendiri. Kita butuh orang lain juga. Dalam manajemen konflik pun, butuh orang untuk memediasi suatu masalah gitu. Sehingga dalam ketika sudah terjadi, yang harus dilakukan adalah ini minta bantuan biro MSDM ini salah satunya untuk kemudian membantu menyelesaikan masalah. Nah, nanti teknisnya ketika dipertemukan, di mediasi, kalian juga sampaikan gitu, apa yang kemudian menjadi keluh kesahnya kalian. Nah, mungkin bisa jadi kan masalah tidak seprinsip ini kemudian berpengaruh ke kinerjanya dia. Nah, mungkin yang pertama dibahas adalah tentang kinerjanya dia gitu, tentang capaian-capaian dia, tentang KPI dia yang kemudian tidak tercapai gitu. Ini harusnya kita sekarang udah sampai mana, tapi kok belum selesai juga gitu. Nah, itu yang dibahas duluan. Ada masalah apa? Pendekatannya itu, tapi harus dimediasi juga gitu. Itu yang pertama ketika sudah terjadi. Yang kedua, tentang prevensinya, tentang bagaimana kemudian mencegahnya. Nah, tadi yang paling efektif menurut saya adalah tentang keterbukaan ini, tentang mencontohkan sih. Jadi teman-teman ketika teman-teman berkegiatan ataupun berorganisasi, pasti kan teman-teman punya kedekatan personal juga dengan teman-teman timnya teman-teman sekalian gitu. Misalkan teman-teman, jangan bangun dinding lah antara teman-teman dan staff-staff teman-teman sekalian. Caranya gimana sih? Simple kok, sesimpel habis rapat makan bareng, habis rapat ngobrol-ngobrol dulu, nggak langsung pulang teman-temannya, nggak merasa, jangan merasa ketika teman-teman itu sudah menghibahkan diri teman-teman ke organisasi, ke kepanitiaan, diri teman-teman tuh masih punya teman-teman gitu, masih punya teman-teman sendiri gitu, masih punya diri kalian sendiri. Enggak. Ketika teman-teman sudah menghibahkan diri kalian untuk organisasi, ketika teman-teman sudah menghibahkan diri kalian untuk kepanitiaan, maka sepenuhnya diri kalian milik kepanitiaan, milik organisasi itu gitu. Nggak sepenuhnya juga sih, ya teman-teman juga masih punya kontrol atas diri teman-teman itu sendiri sih. Cuman jangan berharap waktu untuk teman-teman miliki itu seleluasa ketika teman-teman nggak ngambil amanah gitu. Jadi ketika teman-teman punya prinsip begitu, punya mindset begitu, teman-teman merasa ikhlas-ikhlas aja ngobrol sama staff-staffnya, kemudian melakukan pendekatan sama staff-staffnya. Karena ketika mereka daftar di organisasi, daftar di kepanitiaan, mereka paling nggak punya sedikit niat lah buat kemudian ikut interaksi di ekosistem ini. Dan tentunya ketika mereka punya niat berinteraksi di ekosistem ini, kita sebagai ketua juga termasuk dalam ekosistem itu kan. Nah, berikutnya tinggal kita yang ngolah ke niatnya dia itu. Dia kemudian merasa dikecewakan atau enggak kemudian dengan kita ketika kita merasa ketika kita justru jadi tertutup dan sebagainya. Jadi untuk prevensi hal itu dengan menanamkan nilai-nilai keterbukaan, yang paling ampuh adalah contoh. Dapatnya dari mana? Yang pernah saya lakukan adalah ngobrol, ngajak makan bareng, sesimpel ngobrol aja sih gitu.
nggak langsung pulang, selesai rapat kitanya nggak langsung pulang, ngobrol aja dulu gitu. Keterbukaan itu dibangun dari kedekatan menurut saya gitu teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman merasa ketika teman-teman sudah menghibah itu tadi ya, jangan sampai sekali lagi ketika teman-teman sudah menghibahkan diri teman-teman buat organisasi, buat kepanitiaan, teman-teman masih merasa pengen leluasa sendiri, pengen punya waktu sendiri gitu. Karena kalau teman-teman masih pengen begitu, ya lebih baik jangan menghibahkan dirinya ke organisasi dulu, selesaikan dulu masalah dengan dirinya sendiri, selesaikan waktu dengan dirinya sendiri dulu. Itu mungkin. Baik, terima kasih Kak. Yuk, sama-sama. Terima kasih Kak Nofri. Gimana Kak Noval? Sudah terjawab semua pertanyaannya? Luar biasa, sangat terjawab sekali. Alhamdulillah, betul sih, kita nggak boleh ya menciptakan dinding antara pemimpin dan anggota. Nanti malah susah untuk berkualitas. Iya, tapi jangan terlalu melebur. Ini harus ada batasan juga, harus ada ngerti batasan juga kita ya. Jangan sampai malah nggak jadi profesional gitu. Gitu. Jadi dinding mungkin ada, tapi jangan terlalu tinggi gitu ya. Iya, kalau yang saya lakukan sih ya itu. Kita tahu batasan gitu. Kebetulan istri saya dulu stafnya saya di BEM. Tapi kita nggak deket kok waktu di BEM gitu. Punya batasan profesional dan nggak deket gitu waktu di BEM. Gitu. Jadi jangan sampai itu mengganggu profesionalitas lah gitu. Dipisahkan ya Kak antara profesional dan apa yang lainnya. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya mungkin ya Kak. Ini dari Anonymous di Slido. Yang pertama yaitu gimana sih Kak cara kita menghandle anggota yang nggak amanah gitu. Ini sering banget terjadi nih Kak di organisasi-organisasi. Ya tadi lagi-lagi kalau masalah organisasi itu pentingnya biro internal tuh ini salah satunya teman-teman. Bukan cuman upgrading ya. Nah, dia harus yang pertama yang kita bareng-bareng ya antara kita dan biro internal kita harus lakukan adalah alasan dia dulu apa sih gitu. Problemnya dia apa sih gitu. Nah, kalau masalahnya masalah value, tadi kita bisa bahasnya secara profesional. Kita bisa pendekatan profesional gitu. Kenapa value-nya kemudian kita ajak kemudian berdiskusi kenapa value-nya nggak sama, value apa yang kemudian dia yakini, tujuan apa yang kemudian dia yakini gitu, sehingga pada akhirnya kita akan ketemu irisan. Jadi diskusinya bukan buat dia ngikut sama kita, tapi buat cari irisan gitu. Karena ya setiap manusia saya rasa sebeda-beda apapun manusia, ketika mereka punya irisan yang sama, maka saat itu manusia-manusia itu bisa dipertemukan. Nah, kalau yang saya pernah lakukan sih, yaitu tadi evaluasi dari biro internal, kemudian dilakukan pendekatan personal sama kita gitu. Tanya, kira-kira kenapa sih nggak amanah gitu? Misalkan dia punya amanah lain yang dia merasa amanah itu ada prioritas dia, ya silahkan gitu. Silahkan, mungkin teman-teman punya SOP yang jelas dulu ya, harus punya SOP yang jelas dulu. Ketika merasa kinerjanya turun, nah ini ditarik lagi nih masalah amanah nih. Kita harus punya standar yang jelas dulu tentang nggak amanah ini. So, teman-teman harus punya KPI yang jelas. Jadi sebelum kita ngobrol sama kita bahas ini sama internal kita, biro internal kita, kemudian kita bahas sama orang yang bermasalah ini, teman-teman harus punya definisi yang jelas dulu tentang nggak amanah ini gitu. Makanya kita harus punya KPI. Makanya kita harus punya rapor pengurus. Waktu itu saya menerapkan ini di kepengurusan. Saya punya rapor pengurus, sehingga untuk teman-teman yang tidak punya KPI, bukan tidak punya KPI, tidak
tercapai KPI-nya, ini yang akan kemudian menjadi evaluasi gitu. Ini akan kemudian menjadi evaluasi. Sampai-sampai ini terjadi di taraf pimpinan ketika itu, di taraf kepala departemen. Kita punya rapor juga di taraf kepala bidang kan, ketua, kepala bidang, terus kepala departemen. Kepala bidang ada rapornya juga nih. Nah, karena ada satu kepala departemen yang bermasalah, sehingga kemudian kita ganti. Nah, definisi atau pegangan saya dalam mengatakan dia bermasalah adalah rapor, adalah sesuatu yang punya standar. Ini yang kemudian harus teman-teman punya dulu. Pertama, punya standar. Yang kedua, ketika sudah punya standar, bahas ini sama internalnya teman-teman. Sambil kemudian cari alasan kenapa dia nggak amanah gitu. Ketika dia memang nggak amanah karena punya tanggung jawab lain dan dia lebih memilih itu, ya silahkan saja gitu. Silahkan saja. Mungkin dia aktif di sana atau dia dicutikan sementara. Bagaimana kemudian kebijakan teman-teman? Teman-teman juga harusnya bisa menilai dong orang ini tuh valuable banget atau enggak, maksudnya urgent banget atau enggak sih dia ada di situ gitu. Kalau enggak, kalaupun dia mau keluar karena dia merasa bisa lebih berkembang di organisasi lain, ya silakan saja. Itu bukan suatu aib bagi organisasi teman-teman. Jadi harus punya standar, kemudian harus punya komunikasi yang baik dengan biro internal teman-teman sehingga bisa menyelesaikan ini dengan baik. Gitu. Terus berikutnya, lanjut aja atau mau dibahas dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu tentang yang tadi? Mungkin selanjutnya aja. Oke. Nah, kemudian, cara terbaik memimpin tim atau organisasi? Teman-teman, bebannya. Oke. Lanjut. Ya, silakan, ya. Kak. Cara terbaik memimpin tim atau organisasi yang berbeda-beda agama tuh gimana sih? Nah, ini tantangan yang besar ya. Tapi sebetulnya nggak besar-besar banget juga sih. Karena kita udah terbiasa dengan ini, teman-teman. Kita udah terbiasa banget dengan perbedaan. Justru perbedaan ini nih kemudian menjadi suatu hal yang unik buat kita gitu. Kita udah terbiasa banget sama perbedaan beragama gitu. Nah, kalau lihat caranya Rasulullah sangat adil, baik pun itu mau agamanya Islam, Yahudi maupun Nasrani. Jadi apa yang harus dilakukan adalah teman-teman harus adil aja, gitu. Cara terbaiknya adalah dengan berperilaku adil, gitu. Seperti apa yang Rasulullah contohkan. Itu juga adalah bagian dari prophetic leadership. Bagian kita menjadikan Rasulullah suri teladan yang baik. Bagian tentang sifat Rasulullah yang benar, sidik, berkata benar dan bertindak benar. Jangan sampai kita cuma bilang doang adil, tapi kita nggak berlaku adil. Cara terbaik memimpin tim atau organisasi yang berbeda-beda agama adalah ini diksinya salah. Harusnya cara terbaik memimpin tim atau organisasi yang berbeda-beda agama adalah dengan prophetic leadership. Gitu, bukan secara prophetic leadership, karena prophetic leadership itu adalah kepemimpinan yang adil, kepemimpinan yang kemudian sangat toleran dan sangat menghargai keberagaman gitu. Adil sih intinya. Kemudian berikutnya, gimana caranya kita bisa dekat secara emosional dengan anggota kita, tapi mereka tetap profesional ke kita. Nah, ini lumayan berat nih kalau ini. Kenapa? Karena itu tadi kita harus punya batasan sih yang menurut saya berat ini, karena setiap orang itu beda-beda batasannya. Setiap orang tuh beda-beda. Kita tuh harus bisa betul-betul mendefinisikan nih, si orang ini kalau kita melewati batas ini, maka orang ini akan betul-betul menganggap kita dekat secara emosional, sehingga melupakan masalah profesionalitas. Gitu sih teman-teman. Tapi memang ada kebaikan juga di kedekatan secara emosional.
Jadi ketika dia merasa ketika kita melihat kerjanya tidak baik, ketika tidak sesuai KPI, maka kita akan lebih enak buat melakukan evaluasi gitu. Jadi sebetulnya dua-duanya bukanlah hal yang bisa diadu gitu, bisa diadu. Dua-duanya bukan hal yang bertolak belakang. Kedekatan secara emosional bisa kok secara emosional dan tetap profesional. Yang saya rasakan ya. Tapi yang tidak bisa disatukan adalah kedekatan secara personal dan untuk menjadi tetap profesional gitu. Karena itu yang susah. Kita harus tahu batasan. Kalau maksud pertanyaannya adalah itu, jawabannya adalah kita harus tahu batasan setiap orangnya, perlakuan seperti apa yang harus bisa kita berikan gitu. Karena setiap orang tuh beda-beda banget. Ya, kita sebagai manusia lah yang harusnya merasakan. Jangan sampai misalkan nih kita sama ratain semua dengan standar yang tinggi misalkan. Ada memang yang biasa aja, tapi mungkin ada yang menganggap itu nggak biasa gitu. Itu suatu kedekatan yang luar biasa gitu. Sehingga ini yang harus teman-teman bisa takar gitu. Selanjutnya, next question ya. Selanjutnya kita ke pertanyaan secara langsung saja mungkin ya, Kak. Oh iya, sebelumnya selamat datang kepada pemateri kedua kita, yaitu Kang Alif ya. Iya, saya grogi nih dilihatin nama Alif. Insya Allah. Oke, langsung saja mungkin ya Kak, untuk Kak Ai Fajar ya tadi yang sudah mengangkat tangan. Kak Alif kayaknya kameranya dimatiin aja deh. Soalnya saya grogi. Nah, gitu lebih baik. Oke, silakan. Oke, Kak. Terima kasih Kak, izin bertanya. Ini kan saya pengen secara kultur ya Kak. Kan tadi dari Kak ini menjelaskan jika ilmu itu jika jadi pemimpin diutamakan harus memiliki ilmu ya. Nah, betul. Nah di suatu organisasi ini memiliki kultur bahwa dia pelajaran terpenting adalah sebuah pengalaman gitu, bukan adalah sebuah ilmu. Jadi bukan secara membaca atau mempelajari hal-hal baru gitu, tapi hanya pengalaman yang pernah dilakukan. Jadi ketika pengalaman itu hanya terbatas berarti kan ya semacam, tapi tidak ingin belajar terhadap hal baru gitu. Bagaimana cara mengatasi atau memutus kultur tersebut gitu Kak? Oke. Gimana sih memutus kultur yang begitu? Kalau ngomongnya kultur sih kita bicara yang jauh, Mas Fajar gitu. Kita bicara tadi sama kayak pertanyaan pertama tadi, kita harus punya effort yang besar pula gitu. Kita harus punya effort yang besar pula. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah tadi balik lagi ke diri kita sendiri dulu. Kita juga harus kaya literasinya, sehingga ketika kita bekerja, melaksanakan sesuatu, dan hasilnya baik, gitu. Pertama kita harus punya literasi yang baik dulu. Kedua, orang-orang tahu nih kita punya literasi yang baik. Harus itu juga dulu. Kita harus literasi yang baik, orang-orang harus tahu kita punya literasi yang baik. Yang ketiga, tunjukkan hasil kerja kita bahwa hasil kerja kita baik. Berat kan? Karena kalau untuk merubah budaya itu memang harus effort setinggi itu. Gitu. Bung Karno itu punya effort yang besar loh buat memerdekakan Indonesia. Indonesia itu bukan yang nggak nyaman waktu di bawah Belanda. Nyaman kok. Banyak orang-orang bisa sekolah, banyak orang-orang bisa berkehidupan normal aja gitu. Yang dia ubah adalah mindset bahwasanya kita nggak boleh dikangkangi oleh bangsa asing. Untuk mengubahnya, dia harus keliling ke Indonesia, sekeliling seluruh Indonesia, ditangkapi, kemudian diasingkan, sehingga kemudian mindsetnya bangsa Indonesia itu berubah. Jadi tadinya nyaman, sampai ke nggak nyaman nih dikangkangi bangsa asing. Nah, itu tadi yang harus dilakukan adalah teman-teman harus membuat mereka merasa nggak nyaman dengan apa yang dihasilkan oleh kultur sebelumnya.
Caranya gimana? Caranya tadi teman-teman tunjukkan hasil yang lebih baik daripada hasil dari kultur sebelumnya, gitu. Prosesnya panjang banget dan nggak bisa dilakukan 1 tahun 2 tahun. Ini harus terus menerus gitu. Kalau bisa, kalau Fajar misalkan punya mindset seperti itu, Fajar kaderisasi lagi orang lain yang kemudian meneruskan apa yang Fajar lakukan, gitu. Itu sih untuk mengubahnya, panjang memang prosesnya. Terima kasih, Kak. Yuk, sama-sama. Oke, sudah terjawab ya Kak Aifajar. Iya, Kak. Makasih, Selanjutnya Kak. mungkin ya sama-sama. Selanjutnya dari Kak Hazizatur Rohmi. Hazizatur Rohmi. Silahkan Kak. Halo Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya sih saya bukan Kak Hazizatur Rohmi, saya Kak Baik yang nggak ada kamera, yang nggak bisa bunyi anunya. Saya sebenarnya ingin menanyakan sih sedikit saja terkait dengan cara memimpin anak milenial, di mana yang kita tahu itu anak milenial itu kan orangnya orang yang berpikiran bebas gitu, yang tidak mau diatur dan tidak mau dikekang kayak gitu kan. Tapi di sini saya soalnya sering merasakan kayak ketika kita buat suatu acara, suatu kayak event gitu, kenapa dia selalu sedikit peminat gitu. Makanya saya bilang kayak gimana sih cara kita untuk ini memimpin atau membuat anak-anak milenial ini mau gitu ketika kita buat misalnya event lingkungan atau apapun itu gitu tentang hal-hal yang baik gitu, gimana sih cara kita guide dia gitu untuk ikut serta dalam kegiatan kita gitu. Soalnya agak susah sih menurut saya dan masih agak mikir kayak gimana nih caranya gitu. Mungkin kakak bisa kasih solusi yang baik kayak gimana atau trik-trik kayak gimana cara guide mereka gitu. Itu aja sih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang ini banget ya, emang tantangannya banyak banget. Tantangannya banyak banget buat kita dalam membuat suatu event dan sebagainya. Nah, ketika isu-isunya bukan isu-isu pop culture, isu-isu yang memang hits gitu, maka memang susah buat ikut serta dalam membuat mereka ikut serta dalam kegiatan itu. Alternatifnya banyak sekali teman-teman. Alternatifnya banyak. Seenggaknya saya punya 2 alternatif yang bisa mungkin teman-teman lakukan. Yang pertama, bentuknya nggak usah event. Bentuknya adalah tarik dulu. Kedua-dua ini base-nya adalah viral marketing. Sekarang tuh semuanya pasti suka sesuatu yang viral gitu. Nah, jadi konsep yang teman-teman lakukan adalah viral marketing nama konsepnya. Mungkin teman-teman bisa pelajari lebih dalam tentang viral marketing. Tapi yang saya sampaikan mungkin cuma superficialnya aja. Yang pertama tentang ada 2 konsep dari viral, ada 2 alternatif dari viral marketing yang bisa teman-teman pakai. Yang pertama tentang value-nya aja. Jadi teman-teman nggak usah bentuknya, nggak usah event, nggak usah seminar dan lainnya. Teman-teman tujuannya apa sih eventnya teman-teman itu dulu. Nah, tujuan ini yang kemudian teman-teman ubah medianya, mau itu pakai TikTok, mau itu pakai Instagram, yang penting value-nya sampai. Misalkan tadi masalah lingkungan. Gunakan viral marketing ini untuk kemudian menyampaikan value tentang lingkungan. Misalkan tentang hutan Kalimantan yang degradasinya tinggi banget gitu. Nah, sampaikan itu menggunakan viral marketing, menggunakan media-media yang ada gitu. Seperti ya tadi TikTok atau Instagram. Sehingga kemudian ketika mereka pun nggak perlu ikut event untuk menjadi aware. Misalkan tadi tujuan teman-teman buat aware tentang lingkungan. Mereka mungkin nggak perlu event untuk aware gitu. Itu yang pertama. Atau yang kedua, mungkin bisa teman-teman tetap
tetap bikin bentuknya event, bentuknya seminar dan sebagainya, tapi publikasinya menggunakan konsep viral marketing gitu. Jadi kalau tadi itu cuman publikasi tentang keadaan lingkungan, misalkan hutan Kalimantan yang terdegradasi, misalkan. Nah, teman-teman closingnya dengan event bentuknya, dan jangan sampai event ini tuh cuman event-event pencerdasan doang, karena banyak banget sekarang sumber-sumber yang bisa dijadikan sumber-sumber pencerdasan gitu. Bisa jadi mereka nggak ikut eventnya teman-teman karena tahu gitu. Oh, paling nanti yang disampaikan ini gitu yang disampaikan. Nah, jangan sampai cuma event pencerdasan doang. Kalau bisa, buat closing lagi di eventnya. Closingnya berupa aksi nyata gitu. Berupa real act tentang reboisasi hutan, aksi ke pemerintah, atau aksi sosial, aksi media ke pemerintah, buat closing lagi dari eventnya itu, gitu. Dua-duanya intinya adalah viral marketing. Itu sih menurut saya. Oke Kak, makasih. Wah, bermanfaat Oke. sekali ilmunya. Oh ya, dan jangan sampai teman-teman ketinggalan isu-isu ya. Jadi inti dari viral marketing ini adalah teman-teman bisa memanfaatkan isu yang sedang hit sekarang. Sekarang tentang lingkungan nih. Terus inilah saatnya buat meng-up isu-isu lingkungan gitu. Jadi jangan sampai kehilangan momentum. Manfaatkan setiap momentum yang ada buat kemudian jadikan itu sebagai viral marketing dari value-value teman-teman atau event-eventnya teman-teman. Dan jangan sampai eventnya tadi cuman pencerdasan-pencerdasan doang. Itu aja sih mungkin dari saya. Oke, terima kasih ya Kak Nofri sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, terima kasih kembali. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Iya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kak Nofri sudah memberikan materi dan menjawab semua pertanyaan. Mungkin sebelum Kak Nofri meninggalkan ruangan, oh ya, kita tutup sesi tanya jawabnya ya karena waktunya sudah habis. Selanjutnya, sebelum Kak Nofri meninggalkan ruangan, boleh kita untuk berfoto bersama dulu ya Kak Nofri ya? Boleh. Gimana tim media sudah siap untuk berfoto bersama? Ya, silakan di on cam semua ya. Alif nggak usah ikutan sih, nanti aja kan ada sesinya. Nah, gitu. Kecil boy aduh. Oke. Ini udah semua? Belum semua sih, tapi aku hitung ya. Gimana? Siap, ayo. Yuk. Ya. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Oke. Makasih ya teman-teman semua. Semoga bermanfaat materi yang disampaikan. Amin. Mungkin Kak Nofri bisa dulu closing statement-nya sebelum meninggalkan ruangan. Wow. Oke. Setelah ini pasti jangan kemana-mana. Setelah ini materinya pasti bakal lebih luar biasa. Oke. Buat teman-teman semua tadi, manfaatkan momentum kepemimpinan teman-teman semua. Ingat bahwasanya kepemimpinan itu bukan tentang posisi, tapi tentang kontribusi yang menjadikan kita seorang pemimpin. Itu aja mungkin teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live sekalian ya. Waalaikumsalam. Kang, makasih Kang. Yo, sama-sama Angga.